tentang apa? Sidang Nikita Mirzani yang mengajukan banding dari tuntutan sebelumnya 11 tahun penjara, denda 4 miliar dan sekarang turun jadi 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Nah, ini melihat tentang jeratan hukum terhadap Nikita seperti ini, apa yang bisa ditelaah dan bisa dibedah tentang kasus Nikita itu sendiri, kan? Ya, saya sebenarnya dari awal sebelum Nikita Mirzani diputus, saya udah kalau bisa jangan banding. Apalagi ternyata kebetulan dari 11 tahun tuntun jaksa menjadi 4 tahun, lebih dari setengah. Ini luar biasa, gitu. Nah, saya melihatnya begini ya, melihatnya ada contoh, banyak contoh lah. Contoh yang konkret satu, Angelina Sonda dihukum 4 tahun, dia banding 12 tahun. Nah, ini yang saya selalu gembar-gemborkan dari awal, udah 4 tahun terima, dipotong masa tahanan, nanti dipotong PB, nanti hari raya dipotong, nanti 17 Agustusan remisi, pasti juga nggak sampai 4 tahun tinggal. Nah, ini kan menjadi akhirnya sekarang dia gambling. Gamblingnya kenapa? 4 tahun kalau ia banding menyetujui putusan hakim pengadilan negeri. Kalau enggak, kalau punya pertimbangan lain, loh ini kok jomplang dari 11 tahun jadi 4 tahun. Nah, ini kan jadi masalah. Minimal bisa disamakan, misalnya bisa dilebihkan. Nah, ini jadi gambling lagi. Menurut saya sayang. Mestinya pengacaranya juga lebih tanggap mestinya ya. Gitu. Bukan hanya kepedean, percaya diri bahwa wah kita bisa bebas. Udahlah. Bebas dari mana? Saksi di persidangan, bukti fakta persidangan jelas. Kalau pemerasan itu ada. Ya, kecuali 4 miliar itu nggak ngalir ke Nikita Mirzani. Itu yang persoalan. Nah, ini mengalir, uang juga dipakai. Udahlah, mau alasan apapun, mau endorse, mau apa, udah yang penting uang alirannya ada. Kan kita cuma perlu itu, aliran uangnya ada. Nggak minta, kalau nggak minta kenapa bisa dikasih, kan gitu. Nah, jadi menurut saya sih, saya sangat menyayangkan kalau dia harus banding. Gitu. Tapi bisa, iya, lanjut. Tapi di satu sisi, jaksa juga wajib banding karena lebih dari setengah. Gitu. Jaksa wajib banding, ingat. Kan putusannya, tuntutannya 11 tahun. Putusannya 4 tahun, lebih dari setengah dong. Nah, jaksa wajib banding. Apakah dia cuma penyeimbang seolah-olah, oh ya gue juga mau banding. Tapi ini kan menjadi bahaya. Gitu. Kalau jaksa yang banding, nilainya akan berbeda dengan terdakwa yang terpidana yang banding. Bobot nilainya nanti berbeda. Gitu. Kalau jaksa yang banding kemungkinan bisa tetap 4 tahun. Tapi kalau terpidananya yang banding, bisa berubah itu. Saya yakin itu nggak mungkin tetap begitu. Berarti ini masih ada perdebatan tentang jeratan itu yang antara JPU dengan pihak pengacara Nikita ya kan, terhadap tuntutan 4 tahun penjara itu ya. Nah, kalau jaksa memang wajib banding. Sesuai SOP-nya. Kalau lebih dari setengah, kalau 2/3 dari tuntutannya nggak akan banding. Tapi kalau kurang dari setengah pasti banding. Gitu. Nah, apakah pengacara juga cuma mau menutup gengsi? Oh ya, gue juga banding, gue merasa nggak bersalah. Tapi kan nanti artinya berbeda nih. Kalau jaksa yang banding dengan kita yang banding. Jadi nanti ada perbedaan dari penafsiran majelis bandingnya nanti. Gitu. Nah, ini kalau setelah banding masih bisa dicabut nggak? Apa yang kemarin banding bisa dicabut nggak? Selama belum dikirim ke pengadilan tinggi bisa dicabut. Tapi kalau udah ditunjuk, udah dikirim pengadilan tinggi belum ditunjuk, majelis hakimnya masih bisa. Tapi kalau sudah ditunjuk nggak bisa. Cuma menurut saya sih dia cuma nutupi karena jaksa wajib banding, dia untuk nutupi supaya dia ikut banding. Gitu. Ini prosesnya setelah banding dan sampai akhirnya putusan itu masih melalui proses apa saja kalau menurut Kang Doni sendiri? Ya, kalau dibandingkan hanya memeriksa apakah sudah benar putusan pengadilan negeri. Kalau sudah benar berarti tetap. Kalau ini ada kelalaian nih, ternyata putusannya kurang dari setengah tuntutan jaksa nih. Ini bahaya nih, nggak benar nih putusannya nih. Ya minimal dia samakan 11 tahun. Gitu. Atau bisa lebih tinggi lagi, bisa saja. Tergantung keyakinan dari hakim tingginya nanti. Oke.